Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah, hari ini saya dapat menjumpai kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini meskipun virtual dan melalui video dapat menambah kemanfaatan dari pertemuan. Kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Sutarno, peserta lomba pembina gugus depan penegak berprestasi Warda Jawa Tengah tahun 2021, putusan dari Kewarcap Blora. Kali ini saya akan menyampaikan dari best practice saya yang berjudul optimalisasi pencapaian SKU dengan sistem modulasi. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Pertama, kita sadari bersama bahwa masih rendahnya pemahaman materi kepramukaan baik peserta didik maupun pembina yang ada di lapangan, khususnya ada di Pangkalan Gugus Depan Blora 10137 dan 10178 Pangkalan MA Ma'arif NU Doplang. Kedua, masih terbatasnya waktu uji SKU karena panjangnya jam belajar formal. Di Madrasah Aliyah yang memiliki 18 mata pelajaran perharinya bisa mencapai 8 sampai dengan 10 jam pembelajaran, sehingga dimungkinkan pada beberapa hari di antara 6 hari yang ada, Madrasah Aliyah mengalami atau melaksanakan pembelajaran formal mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore hari. Latar belakang yang ketiga adalah masih rendahnya minat latihan pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, dari latar belakang yang ada, kemudian saya merumuskan permasalahan untuk mencari akar dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah mencari tahu bagaimana proses pembinaan yang ada di MA Ma'arif NU Doplang. Kedua, bagaimana implementasi modulasi kepramukaan yang ada di MA Ma'arif NU Doplang. Ketiga, bagaimana pengaruh implementasi modulasi kepramukaan yang ada di MA Ma'arif NU Doplang. Adapun tujuan dari best practice yang saya buat adalah pertama, memaparkan proses pembinaan penegak yang ada di MA Ma'arif NU Doplang. Kedua, memaparkan hasil implementasi modulasi kepramukaan yang ada di MA Ma'arif NU Doplang. Ketiga, memaparkan pengaruh implementasi modulasi kepramukaan yang ada di MA Ma'arif NU Doplang. Dari best practice, maka kita akan mendapatkan manfaat. Manfaat yang pertama adalah dokumen penting perjalanan seorang pembina dalam mengatasi sebuah permasalahan yang ada di lapangan. Manfaat kedua adalah sebagai dasar pengambilan kebijakan keputusan bagi Kamabigus. Karena dengan adanya catatan, Kamabigus dapat lebih berhati-hati, lebih cermat
di dalam mengambil keputusan pada tahun berikutnya. Ketiga, best practice ini diharapkan menjadi tambahan khasanah pustaka pramuka, khususnya yang ada di MA Ma'arif NU Doplang, dan bagi beberapa pangkalan yang kemudian berkenan untuk mengambil atau mengikuti langkah yang kami lakukan. Metode. Adapun metode dalam best practice ini meliputi 3 langkah sederhana. Langkah yang pertama adalah analisis masalah. Analisis masalah berarti menginventarisasi, mengumpulkan masalah-masalah yang ada di lapangan untuk mendapatkan satu solusi. Yang kedua adalah strategi pemecahan masalah. Setelah mendapatkan inventaris atau kumpulan masalah yang ada di lapangan, kemudian dicari strategi yang cocok, yang sesuai dengan masalah tersebut guna mendapatkan pemecahan masalah. Yang ketiga, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah yakni hasil dari pemilihan beberapa metode yang dirasa cocok dan sesuai serta mampu memecahkan permasalahan yang ada. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 sebelum pandemi COVID-19, bertempat di Gugus Depan Blora 10.137 dan 10.138 yang berpangkalan di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Doplang, Kuartir Ranting Jati, Kuartir Cabang Blora. Kegiatan optimalisasi modulasi memerlukan perangkat kegiatan. Perangkat kegiatan di sini yang dimaksud adalah seluruh perangkat yang terkait dengan kegiatan, baik itu yang bersifat X maupun in di dalam kepramukaan itu sendiri. Begitu juga termasuk dokumen dan subjek atau pelaku di dalam kegiatan. Adapun perangkat kegiatan yang dimaksud: A. Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan atau KTSP. KTSP di sini berfungsi sebagai induk untuk mendapatkan KI/KD yang dirasa sesuai dengan materi yang ada di dalam SKU penegak. B. Kurikulum Kepramukaan Tingkat Penegak. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum yang sesuai dengan Keputusan Kuartir Nasional nomor 199 tahun 2011, yakni tentang pedoman penyelesaian syarat kecakapan umum tingkat penegak. C. Matrikulasi kurikulum. Matrikulasi kurikulum adalah seperangkat tabel yang berisi data hasil sinkronisasi antara materi kepramukaan dengan materi-materi yang ada pada mata pelajaran. D. Guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran merupakan bagian dari perangkat kegiatan, karena melalui guru mata pelajaran, optimalisasi dapat dilaksanakan. E. Buku panduan materi. Buku panduan materi adalah modul yang akan dioptimalkan atau diimplementasikan di dalam pelaksanaan. F. Buku syarat kecakapan umum tingkat penegak. Ini menjadi hal yang wajib karena
uji syarat kecakapan umum tidak bisa terlepas dari yang namanya buku syarat kecakapan umum sebagai bukti dan juga sebagai media untuk bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan uji SKU sesuai dengan materi yang ada. Sedangkan instrumen kegiatan di sini adalah terdiri dari dua hal. Pertama, program latihan. Program latihan menjadi instrumen yang sangat vital karena melalui program kegiatan inilah nantinya optimalisasi atau implementasi dapat dilaksanakan secara maksimal, struktur, dan terprogram. B. Sertifikat tanda lantik. Sertifikat tanda lantik atau mungkin bisa disebut dengan surat tanda lulus, surat tanda lantik, atau piagam pelantikan, atau apapun itu yang menjadi bukti dari yang bersangkutan telah dilantik. Ini menjadi instrumen yang penting, sehingga instrumen ini kemudian dapat dijadikan dokumen pendukung, dokumen bukti bagi peserta didik maupun guru yang bersangkutan di dalam melaksanakan penilaian pembelajaran. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang saya hormati, proses pembinaan penegak di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Duplang pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok besar. Adapun proses pembinaan yang pertama adalah latihan rutin mingguan. Hal ini tetap tidak bisa dipisahkan karena tidak semua materi di dalam SKU ini dapat terintegrasi dengan materi mata pelajaran. Latihan rutin mingguan di Madrasah Aliyah Ma'arif NU dilaksanakan setiap hari Sabtu sore setelah pembelajaran formal. Biasanya dilaksanakan mulai pukul 15.15 atau ba'da asar, dimulai dengan kegiatan sholat asar berjamaah sampai dengan maksimal pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Proses pembinaan yang kedua adalah dengan cara membuat kegiatan terprogram untuk pengabdian masyarakat yang digabung dengan program kesiswaan. Hal ini penting dilakukan mengingat salah satu kegiatan di dalam penegak untuk mendapatkan karakter kepribadian yang peduli dengan sesama perlu dilaksanakan kegiatan bakti masyarakat. Sehingga peserta didik atau penegak dalam hal ini mampu merasakan kehidupan dan tahu cara bagaimana melestarikan alam dan lingkungan. Implementasi modulasi kepramukaan di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Duplang. Ada 4 langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi untuk memaksimalkan modulasi yang ada. Langkah pertama, modul disusun menyesuaikan materi pramuka dan mata pelajaran. Langkah kedua, modul diberikan kepada guru yang memiliki ijazah kursus. Kakak-kakak, mengapa modul ini hanya diberikan kepada guru yang memiliki ijazah kursus? Karena kita tahu bahwa tidak semua orang dibolehkan membubuhkan tanda tangan di dalam SKU. Maka dari itu, meskipun kami mengimplementasikan modul di dalam
kegiatan pembelajaran formal untuk mempercepat, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan uji SKU, namun tetap memiliki batasan-batasan tanpa melanggar perundangan atau dasar hukum tentang kegiatan tersebut. Sehingga yang diberikan kewenangan adalah guru yang telah memiliki ijazah kursus. Langkah ketiga, uji SKU dilaksanakan terpadu dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seperti halnya ulangan harian, penugasan, atau hal lain yang sekiranya dipandang sesuai dan memenuhi syarat dalam pelaksanaan uji SKU sesuai dengan standar atau indikator materi yang ada pada Cukran yang tercantum dalam Keputusan Kuartir Nasional nomor 199 tahun 2011. Langkah yang keempat, materi yang di luar mapel dapat disinkron dengan program kesiswaan dan madrasah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya tidak semua materi dapat disinkron dengan mata pelajaran. Dan di dalam SKU tidak semua materi harus diujikan secara langsung, akan tetapi dapat melalui kegiatan pengamatan. Kakak-kakak, ini adalah salah satu contoh bagaimana disinkronkan antara materi SKU dengan mata pelajaran. Contoh nomor 1, mata materi pokok SKU Agama Islam. Di dalam SKU Penegak Bantara, agama Islam terdiri dari cara mengurus jenazah, zakat, puasa. Maka ini guru fikih dapat menguji. Karena di dalam madrasah aliyah, pembelajaran fikih mencakup kesemuanya itu. Kritik dan saran dengan sopan dan santun ini diimplementasikan oleh guru sosiologi yang mengawasi setiap hari, yang mengawasi perilaku, bagaimana siswa berinteraksi, dan lain sebagainya. Kakak-kakak, hasil karya ini adalah hasil karya siswa sesuai dengan tugas pada SBK atau seni, budaya, dan keterampilan. Ini sesuai dengan materi SKU tentang pemanfaatan limbah atau daur ulang sampah. Karya-karya ini diambil dari sampah-sampah kayu yang kebetulan ada di wilayah kami, sehingga dapat memiliki nilai jual yang lebih baik lagi. Kedua, ini materi uji jenazah. Mohon maaf, ini adalah materi uji cara mengurus jenazah yang disinkronkan dengan mata pelajaran fikih. Nah, materi tadi adalah tata cara mengurus jenazah. Yang kedua, ini kegiatan yang tidak ada di dalam materi pembelajaran, namun dapat disinkron dengan kegiatan yang ada di OSIM atau organisasi siswa intra madrasah.
Berikutnya, ini juga sama implementasi bagaimana cara mengikuti diskusi yang benar, cara berorganisasi yang benar. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, pengaruh implementasi modulasi kepramukaan di Madrasah Aliyah, Ma'arif NU Doplang, ada 4 hal yang sangat dominan. Pengaruh yang pertama, meningkatnya minat guru untuk mengikuti kursus. Terbukti dengan pelaksanaan ini, pada tahun berikutnya ada 2 guru yang mengikuti KMD dan ada 6 guru yang melanjutkan kursus ke tingkat atau jenjang KML. Pengaruh yang kedua adalah efektivitas pembinaan. Dengan cara hal implementasi modulasi, maka pembinaan lebih efektif, tersinkron antara ekstra dan juga kegiatan formal. Ya, serta didik penegak lebih mudah untuk diawasi dan dibina. Pengaruh yang ketiga, memudahkan pengendalian peserta didik. Hal ini terjadi karena sekecil apapun kegiatan yang ada di pramuka, prestasi-prestasi peserta didik di bidang pramuka menjadi bahan pertimbangan bagi guru yang bersangkutan untuk membukukan nilai pada rapot mata pelajaran tersebut. Adapun pengaruh yang keempat dari implementasi ini adalah mampu meloloskan 4 penegak menjadi penegak Garuda pada tahun 2020. Nah, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, inilah wajah pramuka penegak Garuda kami. Angka 1 adalah adik Febriana Deta Putri Kurniawati. 2, adik Cindy Ayu Erlida. 3, adik Muhammad Ridwan Nur Cahya. Keempat, adik Sutarni. Keempat-empatnya resmi dilantik dan dikukuhkan menjadi Pramuka Garuda oleh Kuartir Cabang Blora pada tanggal 14 Desember tahun 2020. Simpulan dari best practice yang saya buat bahwa proses pembinaan penegak di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Doplang yang dilaksanakan secara rutin, terprogram, dan terpadu dengan melibatkan guru mata pelajaran yang telah memiliki ijazah kursus mampu meningkatkan minat guru untuk mengikuti kursus dan meloloskan 4 penegak menjadi penegak Garuda.
Kakak sekalian, sebagai refleksi bahwa kegiatan yang dilaksanakan dengan kesungguhan dan direncanakan secara matang serta dilengkapi perangkatnya akan mendapatkan hasil maksimal. Kerjasama seluruh elemen menjadi modal dasar suksesnya sebuah program menuju keberhasilan. Sebagai rekomendasi bahwa sistem modulasi ini masih bersifat lokal gudeg. Partai cabang dapat menyusun modul dengan melibatkan para ahli secara detail dan terintegrasi dengan mata pelajaran seluruh tingkatan, baik SDMI, SMP MTS, SMA, MA, dan K. Baik, kakak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mari kita tingkatkan kegiatan kepramukaan dengan inovasi-inovasi baru yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan kita sendiri. Sehingga ke depan akan muncul dan lahir generasi-generasi yang lebih hebat, generasi-generasi yang handal, yang tanggap dengan lingkungan, tanggap dengan keadaan, serta mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam Pramuka. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.